Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Wah, pasti sehat-sehat semuanya ya. Belajar di rumah bersama papa mama semuanya sehat-sehat saja. Sekarang kita akan ibadah dalam gereja anak online. Kita akan berdoa untuk kalian semuanya dan juga untuk Kak Maria yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau beribadah. Lindungi kami, beri kami konsentrasi untuk ibadah Tuhan. Kau pakai kami sekalian Tuhan, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga untuk Kak Maria yang akan memberitakan firman-Mu, Kau berikan hikmat akal budi, biarlah apa yang diucapkannya Tuhan merupakan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat pagi adik-adik. Sebelum Kak Maria menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami tadi Tuhan sendiri yang menyempurnakan agar menjadi dupa yang harum bahkan menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami belajar lagi Tuhan untuk memberi yang terbaik melalui kehidupan kami. Dan saat ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak kami, biarlah mereka duduk manis dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, agar apa yang aku sampaikan adalah kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, pagi hari ini Kak Maria menyampaikan firman Tuhan yang Kak Maria beri judul Kita Bukan Produk Gagal. Nah, saya jamin kita semuanya tidak mungkin tidak pernah mengalami kegagalan. Kita semua, bahkan Kak Maria sendiri pernah mengalami kegagalan. Adik-adik, apa sih kegagalan itu? Kegagalan adalah proses ketidakberhasilan untuk mencapai apa yang menjadi rencana kita. Nah, mungkin adik-adik pernah mengalami kegagalan ketika menjadi siswa teladan. Mungkin juga adik-adik gagal ketika mengikuti lomba sebagai siswa berprestasi. Mungkin juga kita gagal melaksanakan tugas yang diberikan orang tua kita atau guru kita. Tapi adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah tidak boleh putus asa. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang senantiasa menepati janji-janjinya. Coba kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, adik-adik, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan selalu menepati janjinya dan Tuhan tidak pernah gagal. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita bukan suatu kebetulan. Tuhan menciptakan kita karena Tuhan mempunyai sebuah tujuan yang mulia. Tuhan menciptakan kita agar kita mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Adik-adik, masih ingat enggak cerita tentang Yusuf yang kalian bisa baca di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Di sana diceritakan bahwa Yusuf harus melalui pergumulan demi pergumulan, adik-adik ya. Yusuf harus melalui proses demi proses yang dia lalui, bukan 1 tahun 2 tahun adik-adik ya, tapi bertahun-tahun dia harus mengalami proses yang begitu berat. Adik-adik, kita semua tahu bahwa saudara-saudara Yusuf ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dari pertama, saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf di dalam sumur, sampai akhirnya Yusuf dijual kepada orang Mesir. Akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar, sampai pada akhirnya dia harus masuk penjara. Begitu berat adik-adik ya.
kayaknya rasa-rasanya Yusuf sudah tidak punya masa depan lagi, apalagi masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh harapan. Kalau kita melihat kejadian demi kejadian, rasa-rasanya Yusuf sudah tidak punya lagi masa depan ya adik ya. Rasa-rasanya rencana-rencana Tuhan bagi Yusuf itu gagal adik-adik. Tapi adik-adik, Yusuf bisa melalui setiap proses demi proses. Yusuf dapat melalui setiap pergumulan demi pergumulan. Sampai pada akhirnya Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir. Nah adik-adik, apa sih yang dilakukan oleh Yusuf sehingga Yusuf bisa melewati peristiwa-peristiwa yang sangat berat itu, bahkan bertahun-tahun? Kalian tahu? 1. Yusuf tidak pernah meremehkan janji Tuhan. Yusuf tidak pernah meremehkan firman Tuhan. Kedua, Yusuf tetap setia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Yusuf tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ketiga, Yusuf mempunyai hati yang mengampuni. Sekalipun saudara-saudaranya sudah menyakiti, membuang, bahkan berencana untuk membunuh, tapi Yusuf bisa mengampuni dan melupakan. Adik-adik, kalau Yusuf bisa melewati proses demi proses, demikian juga dengan kita ya adik-adik. Asal kita bisa melakukan 3 hal tadi. Apa? Janganlah kita memandang remeh janji Tuhan. Janganlah kita memandang remeh firman Tuhan, tapi marilah kita membaca firman Tuhan setiap hari dan kita mempercayainya. Dan kedua, apapun keadaan kita, sesulit apapun firman Tuhan itu harus tetap kita lakukan seperti yang Yusuf lakukan. Ketiga, kita harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, bahkan melupakan kesalahan orang lain. Nah adik-adik, maka pada akhirnya kita akan menjadi pemenang ya adik-adik ya. Seperti di dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah adik-adik, kita akan menjadi pemenang. Dan ingat, kita bukanlah produk gagah, tapi kita adalah produk Tuhan yang sangat berharga di matanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa kita lakukan sejak kita kecil, sejak kita masih dini sekali. Kita bisa melakukan firman Tuhan sampai nanti kita dewasa kelak. Terima kasih juga untuk Kak Maria yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Kak Maria. Mari kita sama-sama berdoa. Angkat tangan kalian semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah dirimu, kepintaranmu, kesehatanmu, cita-citamu. Kau menerima hikmat karena engkau takut akan Tuhan. Kau jaga kehidupan anak-anakmu Tuhan, dari kecil ini sampai dewasa, sampai tua mereka kelak. Mereka tetap diberikan meterai keselamatan sorga selama-lamanya. Berkati juga orang tua mereka, berkati sahabat-sahabat mereka, berkati juga guru-guru mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.